dulu satu lagu yang berjudul Do Re Mi. Ayo bang. Ya adik-adik, kita kembali lagi bernyanyi dengan judul lagu Yesus Cinta Semua Anak. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terpuji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita bernyanyi dengan judul lagu Satu Anak Tuhan. Pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu, enam anak Tuhan pergi sekolah minggu, enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu, semua anak Tuhan pergi sekolah minggu, semua anak Tuhan bawa teman.
kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, adik-adik sekolah minggu, pengumuman kita pada hari minggu ini adalah yang pertama, untuk sampai minggu ini kita masih melakukan ibadah di rumah ya adik-adik. Jadi setiap hari minggunya, guru sekolah minggu akan men-share video ibadahnya. Jadi adik-adik sekolah minggu harus ibadah ya setiap hari minggunya. Yang pengumuman yang kedua adalah pemberitahuan kepada adik sekolah minggu yang berusia mulai dari 12 tahun sampai ke atasnya sudah bisa melakukan vaksin di beberapa puskesmas terdekat dari rumah-rumah adik-adik sekolah minggu. Jadi dianjurkan supaya adik-adik sekolah minggu vaksin supaya tetap sehat dan bugar ya. Pengumuman yang ketiga, adik kakak sekolah minggu, kakak abang sekolah minggu mengundang adik sekolah minggu untuk ikut mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu setiap minggunya ya. Adik-adik sekolah minggu yang mau ikut bernyanyi, yang mau ikut sharing firman Tuhan, yang mau ikut berdoa di sekolah minggu, boleh mendaftarkan nama-namanya ke guru sekolah minggu. Boleh menjapri guru sekolah minggunya sendiri, atau boleh juga di grup, Kak saya mau ikut ibadah sekolah minggu di minggu depan, kayak gitu ya. Supaya kita bisa daftar dan kita akan memanggil adik-adik sekolah minggu satu per satu. Nggak rame ya adik-adik, jadi prosesnya masih tetap ketat kok untuk mengambil ibadah sekolah minggunya bersama adik-adik sekolah minggu. Nah, pengumuman yang keempat dan pengumuman yang terakhir adalah kita akan selalu men-sharing tugas-tugas kita di Google Classroom. Jadi, adik-adik sekolah minggu harus sering ngecek Google Classroom-nya. Kita sharing-sharing tentang pengumuman-pengumuman, tentang tugas-tugas sekolah minggu di Google Classroom. Nanti kakak guru sekolah minggunya juga akan memberikan informasi di grup ketika ada pemberitahuan di Google Classroom. Jadi sering-sering cek ya Google Classroom-nya. Nah, itu aja pengumuman kita pada hari minggu ini. Kita mau berdoa. Ayo adik-adik sekolah minggu, Sika berdoa. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan masih menyertai kami pada hari ini dalam ibadah kami sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan sudah memelihara kami dari kami bangun tidur sampai pada pagi hari ini kami bisa merasakan berkat Tuhan yang berlimpah dan sukacita dan pengharapan yang baru pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sedang melakukan ibadah sekolah minggu, walaupun kami masih di rumah kami masing-masing, tapi kami yang percaya berkat Tuhan kepada kami tidak akan berkesudahan kepada kami Bapa. Tuhan, kami mengangkat dalam doa kami buat kami anak sekolah minggu yang masih melakukan sekolah kami dalam daring. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati persekolahan kami supaya kami bisa menjadi anak yang pintar dan mengikuti apa yang diperkatakan guru kami pada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat orang tua kami yang mengasuh kami Tuhan. Tuhanlah memberikan mereka rezeki, umur panjang serta kesehatan supaya mereka masih bisa membimbing kami anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Tuhan, kami mau berdoa juga buat setiap guru sekolah minggu yang bisa melayani di setiap minggunya Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesabaran, Tuhan yang memberikan sukacita supaya setiap guru-guru sekolah minggu bisa melayani Tuhan, bisa melayani anak-anak sekolah minggu dengan hati yang sukacita. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat gereja kami Tuhan. Tuhan yang menyertai ke gereja kami dari pendeta, singtua, dan orang-orang yang melayani Tuhan dalam gereja kami. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat kepada mereka sehingga mereka bisa melayani Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang bisa kami dengarkan bisa tumbuh, bisa menjadi berkat bagi kami sendiri, bagi orang-orang di sekitar kami, dan bagi orang tua kami juga ya Bapak.
Tuhan, di atas segalanya kami mohon ampun atas dosa pelanggaran yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja yang melibatkan hati Tuhan. Tuhanlah kiranya menghapuskan dosa tersebut agar tidak menjadi penghalang bagi berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik, dalam nama anak Yesus Kristus, selamat kami hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Kita bernyanyi dengan judul lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam anak-anak sekolah minggu. Sekarang kita akan mendengarkan khotbah. Sebelum kita memulainya, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, ditutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat-berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel masih dapat bersama-sama beribadah. Meskipun ibadah kami ini dilakukan secara virtual. Ya Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Untuk itu kami mohon kepadamu, kuasai hati dan pikiran hamba-Mu itu, agar firman yang akan disampaikan dapat dimengerti oleh semua orang, terutama dimengerti oleh anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ucapan syukur dan permohonan kami ini kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, khotbah kita hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 10, ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Silakan anak-anak dibuka Alkitabnya. Khotbah kita hari ini diambil dari kitab Ibrani 10 ayat yang ke-24
sampai dengan yang ke-25. Dan untuk anak-anak sekalian, saya akan membacakannya untuk kita. Beginilah firman Allah. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekalian, yang menjadi inti dari ibadah kita hari ini adalah tentang menjadi keanggotaan kerajaan Allah. Jadi khotbah kita hari ini intinya adalah tentang keanggotaan menjadi anggota di dalam kerajaan Allah. Siapa di antara anak-anak yang tahu bagaimana menjadi anggota kerajaan Allah? Ayo, ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu? Kita pantas bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan kita itu telah membukakan jalan untuk kita melalui kematiannya di kayu salib di Bukit Golgota. Dan tentu dengan iman percaya kita. Bagaimana menjadi keanggotaannya? Jadi saya ulangi, untuk menjadi anggota di dalam kerajaan Allah, kita pantas bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah membukakan jalan untuk kita melalui kematiannya di kayu salib di Bukit Golgota. Dan tentu dengan iman percaya kita. Tetapi ada syaratnya loh anak-anak. Untuk menjadi keanggotaan kerajaan Allah, ada syarat-syarat yang dibuat oleh Tuhan kita. Apa itu syarat-syaratnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo. Syaratnya adalah kita harus mau dipimpin oleh firman untuk menjadi anggota kerajaannya dan menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai imam kita di dalam perjalanan menuju ke dalam kerajaan surga kelak. Saya ulangi, syaratnya adalah kita harus mau dipimpin oleh firman untuk menjadi anggota kerajaan Allah dan menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai iman di dalam perjalanan kita menuju kerajaan sorga kelak. Ingat ya anak-anak, sudah ingat ya? Dan satu lagi anak-anak, sekali kita mengatakan ya mengikut Yesus, kita harus siap untuk meninggalkan segala sifat-sifat duniawi yang tidak disukai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian untuk selanjutnya di ayat yang ke-25 mengajarkan kita untuk selalu bersama-sama di dalam kasih sesama kita sebagai pengikut Kristus. Kita bisa bersama-sama dengan teman-teman kita melalui lagu-lagu pujian kita dan ibadah bersama yang kita lakukan di sekolah minggu. Dan kita jangan mau seperti orang lain yang menganggap ke sekolah minggu itu tidak perlu. Jadi anak-anak harus rajin dan selalu setiap minggunya harus pergi ke sekolah minggu. Tetapi karena situasi dan kondisi COVID
yang mewabah pada saat ini. Untuk sementara anak-anak kami bersabar dulu dan bisa mengikuti ibadah melalui ibadah virtual di rumah masing-masing. Sambil kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan agar kiranya wabah ini segera dapat teratasi dan dapat ditemukan obatnya, dan anak-anak sekolah minggu dapat kembali beribadah seperti biasa dan berkumpul bersama dengan teman-teman di gereja dan sekolah minggu. Dan ingat anak-anak, jangan lupa senantiasa untuk memakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan selalu menjaga jarak, terutama dari orang-orang di sekitar kita. Ada sebuah kasus tentang seorang anak atau kisah yang berhenti ke sekolah minggu. Ada yang mau mendengar cerita Amang? Ayo, ada yang mau? Baiklah, sekarang Amang akan menceritakannya untuk anak-anak. Ada seorang anak bernama Agus yang berhenti ke sekolah minggu. Setiap minggu dia hanya berada di rumah bermain game dan menonton televisi. Apakah anak-anak menganggap itu benar? Ayo, apakah tindakan Agus itu benar? Tentu saja tidak ya. Agus ini nggak boleh ditiru ya. Abang percaya anak-anak tidak ada yang seperti Agus. Semakin hari kemalasan Agus semakin menjadi-jadi. Dia semakin malas melakukan apa-apa dan sudah mulai bergaul dengan teman-temannya yang nakal yang ada di sekitarnya. Dari hari ke hari, Agus pun semakin merajalela. Dan pada suatu saat, dia memutuskan untuk mencuri sebuah sepeda bersama dengan teman-temannya yang nakal itu. Tapi anak-anak, apa yang terjadi? Sial untuk Agus dan anak-anaknya yang nakal itu. Karena apa? Karena ketika mereka melakukan aksinya, mereka tertangkap basah oleh si pemilik sepeda yang segera melaporkannya ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, alangkah terkejutnya Agus. Karena polisi yang menghampirinya adalah Kak Yuda, yang juga adalah guru sekolah minggunya. Coba adik-adik bayangkan, guru sekolah minggu yang selama ini mengajari Agus untuk berbuat baik, tetapi Kak Yuda juga yang menangkap dia karena kenakalan Agus itu. Sedih ya adik-adik ya, sedih. Nah, oleh karena itu adik-adik nggak boleh meniru kelakuan Agus ya. Tapi beruntung kepada Agus dan teman-temannya, karena melalui upaya yang dilakukan oleh Kak Yuda, si pemilik sepeda memutuskan untuk mencabut tuduhannya dan membebaskan Agus dan anak-anak itu dari segala tuntutan. Setelah semuanya selesai, si pemilik sepeda dan anak-anak pulang, Kak Yuda memanggil Agus untuk datang ke kamarnya dan membisikkan sesuatu ke dalam telinganya. Setelah mendengar bisikan dari Kak Agus, setelah mendengar bisikan dari Kak Yuda, Agus menjadi sedih. Dan sesampainya di rumah, malam itu Agus tidak bisa tertidur. Kenapa? Karena apa yang dibisikkan oleh Kak Yuda, guru sekolah minggunya, masih terngiang-ngiang di dalam kepalanya. Apa yang dibisikkan oleh Kak Yuda? Kak Yuda berkata, jika kamu bertobat dan menjadikan Hakim Agung di sorga untuk segera minta ampun, dan Bapa kita yang ada di sorga itu akan mengampunimu setiap saat.
Agus malam itu juga menjadi sadar dan dia memutuskan untuk minggu berikutnya akan rajin kembali beribadah ke gereja. Dan apa yang terjadi di minggu-minggu berikutnya? Agus tumbuh menjadi anak yang pintar dan ceria. Itulah anak-anak kisah tentang Agus, tetapi anak-anak tidak boleh meniru kelakuan Agus itu ya, karena belum tentu nasibnya sama. Kebetulan pada saat itu Kak Yudanya masih mau melobi si pemilik sepeda sehingga Agusnya dan teman-temannya tidak masuk penjara. Karena bagaimana kalau misalnya tidak? Tentu Agus dan teman-temannya masuk penjara kan? Tentu anak-anak tidak mau ya. Nah, Amang yakin anak-anak pasti tidak ada yang mau. Anak-anak sekalian, sekali lagi Amang tekankan di sini, sekali kita mengatakan ya mengikut Yesus, kita harus siap meninggalkan segala keburukan-keburukan duniawi. Karena Tuhan kita Yesus Kristus tidak suka akan kesombongan, Dia tidak suka juga akan penonjolan diri dan bentuk-bentuk keegoisan yang lainnya. Semoga ibadah kita pada hari ini bisa membawa makna yang baik dan khotbah yang Amang sampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak sekalian. Sebelum kita tutup khotbah, Amang akan menyanyikan sebuah lagu yang judulnya Saya Mau Mengikut Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita ulangi sekali lagi ya adik-anak. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Demikianlah khotbah kita pada hari ini anak-anak.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami, di mana kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya firman yang kami dengar itu menjadi suluh dan pedoman di dalam menjalani hidup kami di keseharian ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Sebelumnya ampunkan dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Salam anak-anak. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan bagi kelas, kita bernyanyi dulu dengan judul lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita ulang ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hai adik di sekolah minggu. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, kita ketemu lagi di bagi kelas sekolah minggu HKBP Immanuel. Bersama Bang Manuel. Kak Besta dan Kak Darda. Iya. Ya, tentu aja hari ini kita akan bahas topik yang baru. Benar Kak Besta. Nah untuk topik di minggu ini Kak Besta, kita mau membahas tentang pengakuan iman atau kita biasa sebutnya apa nih Kak Besta? Pengakuan iman rasuli. Iya, pengakuan Ya. iman rasuli. Iya, tapi Kak, Bang, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut. Ayo, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, Engkau masih memberkati kami sepanjang hari ini. Bapak, kami mau mendengarkan sebagian cerita firman-Mu. Berkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami semakin yakin dan percaya kepadamu ya Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak Besta, Iya Bang, ya, apa Kak Dara mau ngomong apa tadi? Iya, kita bahas pengakuan iman. Jadi di sini topik paling utama tentang iman ya Kak. Oke Kak. Jadi sekarang iman. Jadi Kakak mau tanya ke Abang Immanuel. Iya apa itu Kak? Iya, apa agama Bang Immanuel? Kalau ditanya agama abang Kak, abang pasti bisa jawab. Agama abang Kristen. Iya, pasti ya kita Kristen karena kita di gereja HKBP Immanuel Iya betul. ya. Terus ke pertanyaan kedua Bang, atau ke Kak Besta dulu. Berarti Kak Besta agama Kristen juga kan? Ya sama lah pasti Kak. Terus Kak Besta atau Bang Immanuel mengikuti siapa? Kita Pastinya ngikuti Tuhan Yesus Tuhan ya. Yesus lah. Iya. Iya, mengikuti Tuhan Yesus. Sama dengan adik di sekolah minggu juga pasti. Iya pastinya ya. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, berarti kita itu orang-orang yang percaya ke Tuhan Yesus ya Kak? Iya benar Kak. Jadi siapa yang kita percayai Kak? Ada 3 itu Kak. Oh, sama yang kayak kita ucapkan waktu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli ya Kak ya. Iya. Kita sebagai orang Kristen biasanya itu mengucapkan aku percaya kepada Allah Bapa. Iya yang pertama. Yang kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua. Dan yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus. Iya. Nah, mungkin ada di sekolah minggu Kak bertanya-tanya,
apa sih Kak esensinya? Kenapa sih orang Kristen itu harus kalau kita berdoa atau kalau kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kenapa sih kita harus mengucapkan tiga-tiganya? Ya, karena sebagai orang Kristen kita harus mengakui 3 hal tersebut, Kak. 3 dalam kesatuan ya, 1 dalam 3 ya. Tritunggal ya. Iya, Tritunggal. Kita percaya sama Tuhan Yesus, kita percaya sama Allah Bapa, dan kita percaya sama Roh Kudus. Jadi pastinya ada penjelasan sih ya Kak ya, kenapa mungkin ada di sekolah minggu Pasti pengen bertanya-tanya tahu. ya, Iya, pasti kenapa bertanya-tanya. 3? Kan Iya. gitu ya Kak Bes ya. Ya mungkin dan pastinya kalau misalnya orang-orang temen Kak Obes juga pernah nanya kan Bang, loh kalian itu orang Kristen kenapa ada 3 Tuhan ya? Bener gak sih Bang Kak? Iya, sering kalau begitu banyak ya Kak Darna Iya, yang nanya-nanya banyak ya yang sama bilang kita ya. begitu ya. Berarti 3 yang kalian percayain ya katanya ya kan. Itu bener gak sih? Dia 3 di dalam 1. Oke, 3 di Iya. dalam 1. Mungkin Kak Darna atau Bang Immanuel atau Kak Obes yang mau jelaskan gak ada di sekolah minggu? Kenapa disebut 3 dalam 1 sebenarnya Kak Besta? Karena kalau kita menyebutnya Allah Bapa, nah Allah Bapa ini kan pencipta segala sesuatu ya, pencipta alam semesta ya. Lalu dia adalah Allah yang bisa merubah wujud menjadi apa saja, termasuk menjadi seorang manusia. Iya. Maka ketika dia menjadi manusia, dia berwujud sebagai Yesus Kristus. Nah, tetapi kan Kak Besta, Yesus Kristus kan nggak selamanya di dunia. Nah, setelah kemarin dia meninggal, dia bangkit kembali, lalu dia naik ke surga. Nah, dia nggak mau dong meninggalkan orang-orang percaya dalam kesendirian. Kayak adik sekolah minggu, Kak Obesta gitu ya Bang ya. Jadi ada yang diutus Kak. Nah, yang diutus itu adalah Roh Kudus. Itu kenapa Orang kita Kristen menyebutnya ya. kita menyebutnya Allah Tritunggal. Itu Iya. dia. Allah, Bapa, Yesus Kristus dan Roh Roh Kudus. Kudus. Berarti itu dalam satu Kesatuan gitu ya Kak kesatuan ya. Kak. Iya Jadi benar-benar. berarti kita harus percaya kepada Tuhan, yaitulah kita mengimani itu ya Kak. Ya. Tapi kan Kak kalau kita ditanya gitu kan, kita sebagai orang Kristen sendiri kita sebenarnya pernah nggak sih kita ketemu sama Tuhan gitu? Iya. Kalau misalnya ditanya, wah sangat luar biasa Kak Besta kalau misalnya ada anak-anak sekolah minggu ataupun ada orang di luar sana bisa memberikan pengakuan pernah jumpa sama Tuhan. Kalau Nah. bisa nggak pernah sih Bang. Sama, abang juga nggak pernah. Tapi Secara nyata kalau bisa nggak pernah lihat gitu. Iya. Kak Darna pernah. Gak pernah Bang. Tapi memang banyak juga di luar sana orang bercerita bahwa pernah jumpa di dalam mimpi sama Tuhan Yesus. Ada yang memang seperti dalam keadaan yang hampir setengah meninggal ya, hampir meninggal nih, mati Mati suri nih suri bahasanya. ya. Dia dipertemukan sama Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik yang kita nggak jumpa sama Tuhan Yesus gimana? Kita bisa percaya Kak Besta, sebenarnya Tuhan ini ada atau enggak sih? Ya pastinya ada. Kita sebagai orang Kristen kita meyakini dari berkat yang selama ini kita terima, dari firman Tuhan yang kita dengar, dari alam yang kita nikmati ini ya Bang ya. Iya betul. Iya, dari itu semua itu menunjukkan kalau memang ada Tuhan dan Tuhan itulah yang menjaga kita, merawat kita, itulah. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita itu diajak untuk gak perlu melihat gitu, tapi kita harus percaya. Iya. Iya. Itulah iman itu, ya kan Bang? Sama seperti yang ditulis di dalam Ibrani 11 ayat 1 Kak ya. Ya betul. Iman sebagai dasar sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, mungkin ada di sekolah minggu boleh dibuka Alkitabnya Bang supaya kita baca sama-sama. Oke, kita Ibrani 11 ayat ayat 1. Dibuka ya adik-adik, Ibrani 11 ayat 1 tertulis yaitu mengartikan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya. Kalau kita berharap pasti kita berdoa. Contohnya ya dalam kehidupan kita pernah nggak kita melihat sorga Kak? Gak pernah, Nggak pasti pernah kita ya, hanya tapi kita cerita berdasarkan, sorga itu kayaknya ceritanya kita bisa membayangkan gitu ya Kak ya, membayangkan kayaknya tempatnya indah, bagus tenang. gitu. Tapi kalau kita mengimani, suatu saat kita bisa ke situ ya Kak. Ya. Iya, karena Dan kenapa Bang? karena kan juga Kak, Tuhan Yesus juga bilang ketika dia naik ke surga, dia akan menyediakan tempat untuk kita. Itu yang harus kita percayai. Ya kita sebagai orang Kristen kita mengimani, makanya kita percaya, ya kan? Itulah bedanya kita dengan orang lain karena kita pengikut Kristus, kita percaya kalau memang Tuhan itu ada dan itulah yang menjadi dasar iman kita sehingga kita di dunia ini anak-anak Tuhan itu menjadi saksi Kristus. Nah, kita ngomongin saksi Kristus apa nih sih Kakak sama Abang yang namakan dengan saksi Kristus? Kalau dari kata saksi berarti kayak yang pernah melihat sesuatu kejadian secara langsung. Ya, Kalau betul. jadi saksi Kristus pribadi ya yang kita alami, yang kita rasakan terhadap antara kita dan Tuhan ya Kak. Jadi ya saksi Kristus apa sih yang kita rasakan, yang kita terima dari Tuhan bisa kita bicarakan secara langsung sama siapa aja ya kan. Misalnya
kita dapat sesuatu dari keajaiban dari Tuhan. Kita bersaksi bahwa Tuhan itu akan menyembuhkan. Misalnya ada yang sakit ya, pasti kayak Tuhan, mujizat Tuhan ya, menyembuhkan orang lumpuh, mujizat Tuhan memberikan orang 5.000 orang makan ya kan. Itu sebuah saksi ya kan Kak, karena orang-orang dulu pasti menyaksikan itu, makanya ada cerita tentang firman Tuhan yang saksi-saksi Kristus itu. Ya, mungkin kita kalau yang zaman sekarang ya, kita bisa melihat cerita-cerita tentang Tuhan dari zaman dulu, kita bisa lihat dari Alkitab ya. Iya. Dari dulu banyak kisah-kisah dari zaman dulu tentang perbuatan Tuhan yang sangat ajaib dalam kehidupan ini. Dan tentu aja kita sebagai orang Kristen sampai sekarang kita masih bisa menikmati semua berkat Tuhan, meskipun mungkin kita nggak bisa lihat secara langsung seperti orang zaman dulu, begitu ya. Nah, jadi adik-adik mau nggak jadi saksinya Yesus Kristus? Mau nggak adik-adik bersaksi di depan semua orang bahwa adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, sama Allah Bapa dan sama Roh Kudus? Nah, walaupun mungkin secara tidak langsung adik-adik pasti pernah mengalami di mana situasi yang adik-adik merasa, wah ini sepertinya tidak mampu dilewatin, wah ini sepertinya nggak akan bisa dilewati, tapi ternyata bisa dengan mudah terlewati. Nah, itu secara tidak langsung itu karena mungkin doa dari adik-adik, doa dari orang tua, dan doa dari orang-orang sekitar kita yang membantu kita agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, itu adalah bukti penjagaan Tuhan atas diri kita ya Bang ya, Iya, Kak benar. ya. Punya pengalaman Kak Bes yang seperti itu? Ya, pasti pernah lah Bang. Oke. Kalau bisa udah pernah cerita itu Bang di bagi kelas kita yang pertama kali. Boleh, itu ceritanya gimana Kak? Ya, tentang harapan yang menjadi kenyataan gitu kan Bang. Ya, kayak yang Kak Obesta pernah ceritain dulu, waktu Kak Obesta mau kuliah adalah jurusan yang Kak Obesta mau, dan ternyata Kak Obesta nggak dapat, tapi ternyata Kak Obesta dapat yang lebih baik Bang. Wah, luar biasa ya Kak Bes ya. Ya, sangat luar biasa. Kalau Kak Darda pernah mengalami? Kalau sampai saat ini sih belum sih Bang, cuma ya kakak berharap kesaksian menjadi pelayan sekolah minggu ini menjadi berkat sama kakak ya kan. Pasti. Wah, luar biasa ya adik-adik, walaupun ada yang sudah mengalami ataupun kita mungkin yang belum mengalami, tapi tetap percaya bahwa ini semua pasti memang benar-benar berkat dari Tuhan ya. Iya, tentu aja. Nah, Kak Obesta bisa ada di sini, Bang Immanuel bisa ada di sini, Kak Dara juga bisa ada di sini. Ada di sekolah minggu di rumah masih bisa nonton YouTube ya, Iya. ibadah, mengikuti ibadah secara online, itu adalah semuanya berkat juga dari Tuhan. Dan ada lagi Bang, satu ini Bang, tips, bukan tips ya Bang ya. Kita sebagai orang Kristen dibilang kita adalah saksi Kristus ya, saksi Tuhan. Nah, ketika kita menjadi saksi Kristus, orang akan menganggap kita itu adalah perwakilan gitu ya, perwakilan ya. Jadi bagaimana kita bisa benar-benar bersaksi sekaligus menjadi saksi Tuhan dengan perbuatan kita. Perbuatan dan sikap Kak Besta ya. Ya, dengan perbuatan dan sikap kita. Jadi bagaimana adik-adik bisa menunjukkan gimana sih orang sebagai saksi Kristus. Kayak mungkin contoh, ya kan adik-adik ya. Kalau misalnya contohnya kita ini sekolah kan pasti orang tahu ya dari mana. Kita mungkin ketika sekolah orang tahu, ketika bertanya tentang adik-adik ya tambah-tambah, kurang-kurang, pasti bisa jawab. Nah itu buktinya bahwa adik-adik sekolah. Nah sama juga nih kalau misalnya adik-adik ditanya nih apa buktinya sebagai saksi Kristus. Nah, artinya berarti adik-adik nggak boleh berbohong, nggak boleh mencuri. Nah, kira-kira begitu ya Kak Bisa ya? Iya benar. Sama Kak, gini kan Kak Darna kan kemarin tuh ada di sekolah minggu yang mungkin ada di sekolah minggu, pasti ada yang pernah sekolah di negeri gitu ya kan Bang ya. Kalau kita ada di sekolah minggu yang sekolah di negeri pasti itu campur-campur ya. Iya. Bukan cuma kita anak-anak Tuhan aja yang orang Kristen, ada juga agama yang lain. Ada agama yang Muslim, ada juga agama Buddha, ada agama Hindu, pokoknya beraneka ragam orangnya. Nah, jangan sampai kan kalau misalnya ada di sekolah minggu nih, adik sekolah minggu nih nakal suka gangguin temennya. Iya. Nah terus namanya ada orang lain yang bukan orang Kristen, terus orangnya bilang kayak gini, iyalah memang itu si Bang Immanuel itu nakal, dia memang kayak gitu orang Kristen. Nah kita kan gak seperti itu ya, itu gak seperti itu ya Bang ya, jangan sampai seperti itu. Nah kita sebagai orang Kristen juga harus kita menunjukkan apa sih, bagaimana sih kita itu sebagai orang Kristen, sebagai saksi Kristus, bagaimana kita seharusnya bersikap dan berperilaku. Iya betul Kak Besta. Tapi Kak Besta sepertinya kita kalau mau membahas tentang pengakuan iman ini luar biasa panjangnya Kak Besta ya. Iya bener Bang, panjang kali nih pasti Bang. Panjang karena ini topiknya masih banyak ya Kak. Iya, gak cukup ya Kak Darna Nggak untuk cukup. sesi kali ini ya. Iya. Nah, jadi adik-adik untuk kita membahas lagi nanti di sesi ke depan kita akan membahas tentang Allah Bapa, tentang Yesus Kristus dan juga tentang Roh Kudus secara lebih dalam lagi. Iya, Nah, betul. untuk itu adik-adik tetap nonton untuk videonya di minggu depan ya. Iya, dan jangan lupa dihafal juga Bang.
Karena dihafal kita- ya Iya, doa Kak. pengakuan imannya. Ya. Karena setiap minggu dulu secara offline kita Pasti kita ada doa ucapkan. pengakuan iman ya Kak. Dari mulai kita sekolah minggu sampai kita gereja besar sampai kita tua, pasti kalau kita ibadah kita itu mengucapkan Ada, doa iya. pengakuan iman. Kak Besta, kita mau ucapin nggak dulu buat ngajarin adik-adik? Boleh, ya? boleh. Ayo, Boleh Kak. Kak Darna ya? Iya boleh ya. Berarti kita ganti-gantian nih. Kan ada 3 nih ya, ganti-gantian ya. Oke, boleh Abang Bang. yang pertama ya. Iya. Oke, abang yang pertama ya, oke. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah sengsara penderitaan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Ya, jadi ada di sekolah minggu juga, boleh di rumah nanti dipersiapkan katekismusnya. Pengakuan iman rasul yang kita gunakan di HKBP adalah yang dari katekismusnya Martin Luther. Iya. Ya, ada di sekolah minggu. Mungkin sebelum kita tutup kita boleh nyanyi satu lagu dulu. Boleh Kak. Ada lagunya Kak. Judulnya apa nih Kak Bes? Apa Bang? Coba. Dari buku Judulnya? Ending. Sangap ni debata ama. Oke, kita mau nyanyi. Iya, Ayo. ada di sekolah minggu boleh Buka. diambil Ini buku buku endingnya nomor 648. Jadi ini itu Bang adalah kayak rangkuman gitu ya dari doa pengakuan iman rasuli, dan kita sebagai hurianya HKBP kita nyanyi lagu bahasa Batak. Oke, ini spesial juga karena yang main musik nih Bang Simpson. Ya. Di balik layar Bang Simpson. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama-sama ya. Sangat di debata ama, sangat di anak nai, nang diton di porbadia, debata nasong kali. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-leleng naik. Nah itu dia adik-adik tentang pengakuan iman di bagi kelas kita di minggu ini ya Kak ya Bes? Ya. Nah sampai ketemu di minggu depan. Nah sekarang kita mau tutup, kita mau berdoa terlebih dahulu. Iya. Ya, mari kita lipat tangannya adik-adik, kita tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan terima kasih Roh Kudus atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami hingga sampai sekarang. Tuhan, kami baru selesai Tuhan membahas tentang pengakuan iman, kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang memberkati hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami mampu pada nantinya Tuhan, tidak hanya mengucapkan, tapi menjalankan Tuhan apa yang seharusnya kami lakukan Tuhan. Kami bisa menjadi saksi Tuhan, saksi orang Kristen, saksi-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan untuk mengabarkan berita baik dan juga Tuhan untuk memberkati sesama kami. Bapa yang baik, kiranya Tuhan Engkaulah yang menjaga kami dimanapun kami berada, Engkaulah yang selalu melindungi kami. Terimalah yang kurang sempurna Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sampai minggu depan adik-adik. Bye. Untuk menutup ibadah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dengan judul lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati,
ibadah kita pada minggu pagi ini. Mari kita bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sepanjang hari dan pagi ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam anak-anak, sampai jumpa.